Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Arif Wistio dengan NIM 23030694. Saya berasal dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Insinyur Tati Fidianasari SPT MP. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi ternak pada kelinci dan ruminansia. Oke, sekarang kita masuk dalam topografi organ dalam pada kelinci. Yang pertama, kor atau jantung, esophagus. Yang ketiga ada pulmo. Yang keempat ada hepar. Yang kelima ada ventriculus. Yang keenam ada pankreas. Yang ketujuh ada sekum. Yang ke-8 ada kolom. Selanjutnya kita membahas sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi terdiri dari beberapa organ. Pertama, kor atau jantung. Jantung terdiri dari 4 bagian: atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, ventricle sinister. Terus pembuluh aorta berfungsi menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya, pembuluh arteri membawa darah berisi oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Dan selanjutnya, pembuluh arteri pulmonalis membawa darah berisi CO2 dari jantung ke paru-paru. Selanjutnya, pembuluh vena membawa darah berisi CO2 dari seluruh tubuh ke jantung. Yang terakhir, pembuluh vena pulmonalis membawa darah berisi oksigen dari paru-paru ke jantung. Selanjutnya kita masuk ke sistem pernapasan. Yang pertama, nares atau lubang hidung. Yang kedua, trakea, yaitu sebagai saluran pernapasan. Yang ketiga, laring atau pangkal trakea. Yang keempat, bronkus, cabang trakea menuju pulmo atau paru-paru. Yang kelima, pulmo, mengatur pernapasan pada kelinci. Selanjutnya, enzim pada proses pencernaan. Enzim yang pertama, enzim pitialin, terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim pitialin mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua, enzim amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga, enzim maltase, terdapat di usus 12 jari, berfungsi memecah molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Yang keempat, enzim pepsin, dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi, berfungsi memecah molekul protein menjadi pepton. Yang kelima, enzim tripsin, dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi memecah molekul pepton menjadi asam amino. Yang keenam, asam klorida atau HCl, atau bisa disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu untuk masuk bersama-sama makanan. Yang ketujuh, cairan empedu, dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu, berfungsi untuk memecah molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Yang terakhir, enzim lipase, dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sedikit, berfungsi memecah molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Sekarang kita akan memasuki sistem nervusum atau otak pada kelinci. Otak mamalia terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah cerebellum, terbagi atas 4 bagian, yaitu hemisfer cerebri, viscera longitudinalis cerebri, giri sulci. Yang kedua yaitu cerebellum, dan yang ketiga adalah medulla oblongata. Selanjutnya kita membahas tentang glandula digestoria. Glandula digestoria dibagi menjadi 4. Yang pertama, glandula Savari atau kelenjar ludah yang berada di dalam rongga mulut, dibagi menjadi 3 glandula: parotis, sublingualis, infraorbitalis. Yang kedua, hepar atau hati, sebagai tempat metabolisme lemak, protein, karbohidrat. Yang ketiga, vesica vela. Yang keempat, pankreas yang menghasilkan 2 getah
yaitu enzim dan hormon. Berikutnya saya akan menjelaskan sistem digestoria pada kelinci. 1. Makanan masuk ke dalam mulut. Setelah itu masuk ke dalam esofagus. Lalu makanan masuk ke dalam ventriculus. Di dalam ventriculus terjadi pencernaan makanan secara enzimatik. Setelah itu makanan masuk ke dalam intestinum tenue. Intestinum tenue terbagi menjadi 3. Yang pertama duodenum, yang ketiga jejunum, yang ketiga ileum. Selanjutnya makanan masuk ke dalam intestinum crossum. Intestinum crossum terbagi menjadi 3. Yang pertama kolom, rektum. Di sekum terjadi fermentasi dan penyerapan makanan, lalu makanan masuk ke kolon lalu masuk ke rektum, dan di rektum terjadi pembusukan makanan dan menjadi feses, lalu feses dikeluarkan dan menjadi anus. Oke, sekarang kita masuk ke sistem digestoria domba. Yang pertama makanan masuk ke dalam mulut, dan dari mulut masuk ke esofagus. Dari esofagus menuju ke RROA. Dari RROA menuju ke intestinum tenue. Di intestinum tenue terjadi penyerapan nutrisi dari intestinum tenue ke intestinum crossum lalu ke anus. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RROA, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ini merupakan lambung pada ternak ruminansia. Nah, yang pertama ada rumen. Di dalam rumen terdapat bakteri, yaitu bakteri selulotik, hemiselulotik, amiolitik, proteolitik, ureotik, metanogenik. Dan rumen ini berfungsi untuk mencerna makan dari adanya bantuan dari mikroba. Berikutnya ada retikulum. Retikulum ini berfungsi untuk menyortir partikel berdasarkan ukuran dari bentuk gerak memutar untuk mengaduk dan mencerna makanan. Lalu ada omasum. Omasum ini berfungsi untuk menyerap air, asam lemak tertentu dan natrium. Dan yang terakhir ada abomasum. Abomasum merupakan lambung keempat dari proses pencernaan secara kimiawi. Oke, sekarang kita masuk kepada bakteri pada rumen. Bakteri rumen terbagi menjadi 6 golongan. Yang pertama, bakteri selulotik. Contoh spesiesnya Ruminochus albux, yang berperan menghasilkan enzim selulase untuk menghidrolisis selulosa. Yang kedua, bakteri hemiselulotik. Contoh spesiesnya Ruminochus sp, yang berperan mencerna hemiselulosa. Dan yang ketiga, bakteri amilolitik. Contoh spesiesnya yaitu Streptococcus bovis, yang berperan mencerna amilum atau pati. Yang keempat, bakteri proteolitik. Contoh spesiesnya Bacteroides ruminicola, yang berperan mendegradasi protein menjadi peptida asam amino NH3. Yang kelima, bakteri ureolitik. Contoh spesiesnya Selenomonas sp, yang berperan menghidrolisis urea menjadi NH3. Yang keenam, bakteri metanogenik. Contoh spesiesnya Metanomic rhobium mobile, yang berperan menggunakan hidrogen untuk membentuk meta.